karena takut neraka. Begitu Allah menjadikan dunia al-Baqarah ninggalin Allah pun ditinggalin. Jadi hanya untuk urusan dunia. Padahal dunia itu dulu pernah saya mendengar juga di sini. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada waktu sedang ada di masjid, datang seorang laki-laki, ditanya man angka anak Abdullah ya Rasulullah, min aina jika, dari mana kamu datang? Apa jawabnya? Dari bumi. Bagaimana dengan keadaan bumi? Oh, bumi itu sangat luas. Apa aja yang semuanya ada yang ada di bumi ini. Apalagi di Indonesia, Bu. Indonesia ini tanahnya katanya tanahnya tanah surga. Dunia luas, di dalamnya tanahnya subur makmur. Nah, ini kita nanti bisa menjadi tafakur. Jadi kerusakan di darat dan di laut ini adalah semata-mata adalah karena ulah manusia. Kalau lisan yang mengucap, apalagi kayak berkalam yang ini masalah. Jadi terjadi, dan yang terjadi beberapa hari yang lalu ini adalah faktor karena ucapan. Jadi makanya salamatul insan min lisan. Jadi selamatin menungso ibu-ibu baru kotor jaga lisan. Maka silakan Anda berkalam, tapi berkalam yang baik. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Lukman, sekarang zamannya zamannya. Makanya diingatkan, ayo manahdimu ala batu kalimulai di atas hadu arjuluk dimakan situ. Nanti satu hari mulut yang biasa dikunci, nanti yang tangannya, sekarang tangan sudah bisa berkalam ya Pak. Dengan ada kata kalamnya tangannya enggak, yang ngetik enggak ngerasain, tapi yang ngapok dimakan di tangan kadang-kadang. Ini adalah perlu, makanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Jadi barang siapa ini yang jadi saya tadi baca di dalam kitab adalah nasihat. Celakalah orang yang membaca, kemudian apa yang dia baca kemudian tidak kita fakuri, diambil pelajaran. Nah, ikro kita baca sekarang ini nyata, peristiwa dan kejadian ini adalah buat kita. Nah, agar kita rindukan, ajak kamu kembali, ini adalah bentuk rasa. Nah, dengan berbagai peristiwa yang terjadi hari ini adalah merupakan pelajaran bagi liulil albab, orang yang ulul albab, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata karena Allah sayang, Allah cinta, agar kita ini mau kembali. Bu, mau kembali Bu? Ibu mau kembali Bu? Kita ini nanti akan kembali Bu, jalan kembali itu penting. Jalan kembali penting, kalau kita nggak tahu jalan nanti tersesat. Karena ada perjalanan basari, ada perjalanan rohani. Nanti biar urusan ini nanti yang jawab Bapak Kiai. Saya hanya menyampaikan. Jadi nanti biar ada urusan basaria. Kalau perjalanan basaria ini dari sekarang ini dari tanah kembali ke kuburan, tapi rohaniah yang sering kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira yang pulang ke Allah yang mana Bu? Bu, perlu nggak jalan kembali? Nah, ini Allah sangat sayang dengan Allah bin Nabi ini, agar kita kembali kepada fitrah. Itu hanya mana karena dulu kita pernah alas tubuh tunggal syahidna, agar kita ini sadar. Bionya wis diru. Bionya udah belum. Aneh sama juga aku tak mandek aku. Karena aku dikasih waktu tadi setengah jam juga sama buat
diskusi. Maka pada hari ini yuk kita sama-sama dengan Maulidin Nabi ini kita kembali bahwa kita sadar, kemudian kita menyadari bahwa diri kita ini nangnya di diri dalam maksud Mbak Pedi, Mbak, diri itu di luar apa dia? Enggak, sebab mana waktu minruhi, aku tiap mana waktu minruhi, di dalam dirimu ada hidup. Kok kisah mawar di antara langit dan bumi itu ada Hawa, ada yang siapa bisa menghirup ini gratis gak bayar. Apakah kita tidak pernah berterima kasih sama Allah? Coba orang yang kamu itu kalau nggak pakai oksigen, ini adalah anugerah. Maka di dalam nafas keluar masukmu di situ adalah untuk menjadi nyata, yaitu namanya hidup. Jadi kita ini tidak hidup tapi diri kita ini dihidupkan. Karena kita hidupkan, kita ini akan kembali kepada yang maha hidup. Kira-kira jalan kembali penting nggak? Agar inna wa inna ilaihi raji'un. Kita ini ya benar kok. Jadi kita ini kadang-kadang kelihatannya loh ini sangat adalah sangat mendasar. Karena tujuan kita dijadikan adalah wa inna ilaihi raji'un. Tujuan kita semua ini ada agar mentauhidkan Allah. Kita ini hari ini kadang-kadang kan merasa boleh merasa, tapi kalau rasa adanya di dalam rasa di mana Bu? Hatinya dulu juga, hatinya enggak. Nah ini adalah makanya kita dibuka asa yang namanya dikir. Tujuan dikir adalah tatmainul qulub, agar hati ini menjadi lapang. Jadi peristiwa yang terjadi yang ini semuanya adalah dijadikan oleh Allah. Kita ini disuruh mikir kenapa ini terjadi. Nah ini adalah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kejadian di dalamnya kita bisa mengambil pelajaran. Nah, untuk yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang ulul albab. Nah orang-orang yang ulul albab ini adalah orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan diri duduk, nah qiyaman wa qu'udan wa la junubin, kemudian dia bertafakur atas peristiwa yang terjadi dan kejadian di semesta ini, bahwa dunia ini enggak aman. Enggak kira-kira Bu? Enggak aman, karena dunia dijadikan ada monyet, ada macam di suarga itu bojo. Nah, kita hari ini adalah Allah memberikan tarbiyah lewat yaitu Maulidin Nabi Muhammad SAW, agar kita ini kembali sadar dan kemudian menyadari kalau kita dulu dijadikan oleh dalam keadaan fitrah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali kepada fitrah. Nah untuk menjadi fitrah, makanya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Innalillahi wa adalah setiap sesuatu ada, tapi ada yang namanya pembersih hati. Alhamdulillah di Padepokan ini kan ada kegiatan, bahkan hampir tiap hari anak-anak dididik, ada buat bapak-bapak, ada yang buat gaplak. Bu, bapak ada yang gaplak-gaplak enggak? Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah hari ini saya berdiri di sini, ini adalah bentuk takdim wa takrim kepada guru saya, Bu. Jadi saya ini kan dulu pernah diulang walaupun satu kalimah atau dua kalimah. Dulu saya pernah mendengar dari guru saya, man alima bima amila wa rasulullah ilman malam ya'lam. Barang siapa yang mengerti satu ilmu, dengan ilmu dia amalkan, Allah yang bakal warisin ilmu. Guru-guru yang mengajarkan ini loh, ini anak-anakku diajari, silakan kan diajari sama Urban dan guru-guru yang lain. Jadi Anda tahu satu ilmu dan ilmu yang Anda amalkan, jangan buat guyon. Kalau buat janda, karena saya lihat, jadi kadang-kadang sedih di sebelah semua itu, di sebelah semua. Jadi padahal ya mohon Bapak ini baru mohon maaf ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi kalau kemudian terjadi, kita nih didik harus dari sekarang, bukan nanti loh.
Kalau hari ini anak kita nggak ada dididikan, nanti lama-lama dibangun masjidnya gosok. Wong sekarang aja yang di masjid karena ini segini, yang pendidik itu udah nggak ada di masjid, yang mainnya kita di masjid gini loh. Ini adalah ayat yang terjadi ada di lingkungan. Kalau sampah begitu kita berhenti, anak-anak kita nggak dapat perhatian, kurang dapat perhatian. Padahal mereka ini adalah generasi-generasi yang ini akan datang, yang akan menjadi meneruskan bangsa ini. Nah, tatkala bangsa ini mau maju, maka mau nggak mau anak-anak kita harus kita didik. Makanya bangun jiwa baru bangun raga. Kalau mau dibangun raganya ada, jiwanya enggak, bu pintar kaya apa, pintar kerjanya pintar kerjanya minta. Nah, inilah hal yang terjadi. Hanya kata ini terjadi, maka kejadian yang terjadi sekarang ini, yuk kita sama-sama diajak mikir tadi Pak, dengan tafakur, dengan peristiwa dan kejadian ini, sehingga ini menjadikan ayat-ayat Allah. Kemudian yuk kita sama-sama sadar, kemudian masing-masing menyadari kita nggak usah ke atas, yuk masing-masing di rumah itu kan punya keluarga. Setiap keluarga punya anak, coba anaknya diperhatikan, jangan aja, tapi minimal didikan agama. Tatkala dari atas dan dibangun, insya Allah nanti ke atas. Sehingga Allah ngingetin, alam taro kefal dorobogo masalan kalimatan toyibatan asul sabit wafar uha pisama. Jadi kalimat toyibah itu seperti pohon yang banyak ditanamkan di dalam dada. Terus orang ini nggak urus, orang saya nggak ada. Kita mikir kenapa? Karena apa? Ini dia melihat bukan goyang-goyang, yang ada yang menggong. Ada nggak yang goyang? Ini kata Allah mau mentajalikan apa sih yang sudah buat Allah? Ini hari ini kita sama-sama, kemudian yuk kita sama-sama sadar, kemudian menyadari kalau kau cinta dengan negerimu, bukan apa yang kau dapat ambil, tapi apa yang kau persembahkan untuk negeri. Kalau untuk negeri ini kita rela berkorban nyawa kita para pejuang dahulu, lalu untuk negeri akhirat yang akan datang, ini kira-kira perlu diperjuangkan apa tidak? Mumpung kita masih diberi kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunakan waktu. Waktu adalah sangat lama, maka gunakanlah setiap waktu untuk hal-hal yang sangat mahal, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maka wahasuna ulaika rafiqa, maka jadikanlah orang-orang yang soleh menjadi teman kerjaku. Kira-kira orang yang salah apa yang soleh, Bu? Tapi alhamdulillah di sini masih ada padepokan. Di masjid sono kok udah kagak. Ya ini siapa mau nggak mau. Kita sering dengar, yang sering kita dengar suatu tidak ada, bukan, Pak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peringatan Maulid ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, kemudian kita jadikan sikap hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita masing-masing kita mengambil tanggung jawab bahwa kita ini ada cinta negeri ini, lalu apa yang kira-kira yang kita persembahkan untuk negeri agar negeri yang kita cinta ini menjadi negeri yang aman, damai dan tentram, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tutur kata yang masih kurang pas, mohon maaf, namanya santri ajaran. Mudah-mudahan ada kurangnya buat saya untuk selanjutnya, nanti biar ada Pak nanti kalau yang bisa saya jawab ya jawab, nanti kalau tidak saya obrol sama kiai saya. Itu saja barangkali, mohon maaf. Untuk sementara waktu ya kita ini ada yang mau mungkin disampaikan oleh Bapak pembawa acara. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Kiai Muhammad Salim. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa kita akan melaksanakan atau melakukan diskusi pada malam hari ini, karena di dalam Al-Quran Allah nyatakan banyak ayat yang mengajak agar kita berpikir, apalah taklun, apalah tetap terun. Itu banyak sekali ayat-ayat itu disebutkan.
oleh sebab itulah makanya kita malam hari ini mengajak semua jemaah termasuk diri saya, mari kita tanyakan satu perihal atau satu sesuatu yang kita tidak tahu. Mumpung di sini kumpul narasumber dan juga banyak karya ini. Ribun, mau. Ini pertanyaannya ini rada berat ini. Sebelum saya tanya, Bu, kita sholawatan ya. Boleh? Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bisa Bu? Bu? Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Ibu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Semua Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Tadi guru kita sudah menyampaikan, ya, saya sedikit menyampaikan 2 menit, nanti kita bahas bareng-bareng yang disimpulkan nanti sama guru kita Bapak Kiai Haji pimpinan dari Salikin. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah ilmunya, dan berkah selamat dunia dan akhiratnya yang akan dia doa buat dirinya, keluarganya, perjalanan dakwahnya selalu diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi guru kita menyampaikan dengan kalimat al-basyar. Yuk kita ulang sedikit bahwasanya manusia dipanggil oleh Allah dengan 5 nama. Manusia dipanggil Allah dengan 5 nama. Kalau Allah melihat tubuh kita, maka Allah memanggil dengan kalimat al-basyar. Sebanyak berapa, Bu? 35 kali. Kalau Allah melihat hati kita, maka Allah memanggil dengan kalimat al-ins. Kalau Allah melihat kegiatan kita 24 jam dengan kegiatan yang baik, maka Allah memanggil dengan kalimat al-insan. Ini orang hablum minallah wa hablum minannas, bagus, maka Allah panggil dengan kalimat an-nas sebanyak 241 kali. Kita ingin tahu nih, manusia keturunan siapa? Maka dalam Al-Quran Allah panggil manusia 7 kali dengan kalimat Bani Adam, bahwasanya semua kita keturunan Nabi Adam. Terus ribet dah, semuanya keturunan Nabi Adam. Tinggal dipilih-pilih aja tuh sebanyak berapa Nabi, ya. Dan bahagia, yang paling bahagia ikhlas, bahagia yang mendapatkan yaitu rahmat. Rahmat artinya adalah yaitu dikabulnya kita doa, diampuni dosa kita, dan di akhir kehidupan kita mendapatkan apa? Husnul Khatimah. Ini namanya rahmat, kasih sayang. Apa bahagia yang dapat rahmat? Ini kita hadir di tempat ini sangat bahagia atas lahirnya junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Jadi kebahagiaan yang sempurna yaitu kita memperingati, yaitu membuat satu acara peringatan hari maulidnya dan maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad. Begitu Ustaz? Iya, kita bikin ulang tahun itu enggak, keikhlasannya kurang. Kita selamatkan ini, keikhlasannya kurang. Tapi kalau kita memperingati, yaitu membuat acara maulid dan mauludnya, yaitu junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad, itulah kebahagiaan yang sempurna, karena semata-mata mencari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu kesini karena apa, Bu? Karena
Cinta kepada siapa? Nah, ibu kalau sama bapak cinta yang pertama ketemu gak bu? Pandang-pandangan gak bu? Kenapa ibu bisa cinta kepada Nabi Muhammad sedangkan ibu gak pernah ketemu apalagi mimpi? Nah, untuk rasa cinta ini ayo kita musyawarahin kepada guru kita sekalian. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai Ania tadi mau bertanya apa sama masalah cinta. Nah, itu sama Nabi. Bapak Ibu sekalian hadirat rahimakumullah. Bapak Kiai Haji Nabi Mulia bertanya kepada Bapak Kiai Haji Muhammad bin Salim. Apa pertanyaannya Pak Kiai Haji Mulia? Beliau jawab pertanyaan tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu seperti apa jawabannya Pak Kiai Haji Muhammad bin Salim? Monggo. Ini sebenarnya nggak terbalik ya, Mas Rahman. Tentunya yang nanya santri sama guru, ini guru lah namanya bukan saya. Ya malam hari ini mungkin kita berbagi aja, sering-sering aja. Ya. Monggo. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita buat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kau ingin cinta maka akan dicintai oleh Allah. Makanya fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya bagaimana mewujudkan kerajaan cinta? Tadi kan katanya sholawatan. Jadi inna awal nasunya permulaan manusia yang dekat sama kanjeng Nabi yaumul kiamah. Jadi aksiruhum alaiya sholatan, orang yang cinta. Jadi bukti cinta ini dipraktekkan. Jadi contoh. Jadi alhamdulillah di sini Islam semua. Tadi saya pengen nyanyi kayak Pak Haji itu. Jadi saya cerita waktu itu Bu, saya jawab. Jadi saya cerita waktu saya kecil, dulu waktu saya di madrasah kelas 1. Jadi bulan Maulud, bulan yang mulia, 12 tanggal purnama, hari Isnin lahir nabinya Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Umat Islam di seluruh dunia bergembira sama rasanya mengikuti jejak nabinya. Kalau kau memang cinta, buktikan cintamu. Karena kalau mencintai Rasul tentu akan mengikuti Rasul. Rasul itu adalah petunjuknya Al-Quran, kemudian dicontohkan dengan perilaku. Karena hari ini saat ini banyak orang yang menjadi memberi contoh, tapi sedikit sekali yang menjadi contoh. Barangkali itu saja teman. Terima kasih.